anak-anak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Ibu harap kalian selalu sehat, selalu semangat dalam belajar dalam pandemi corona seperti ini. Anak-anak, bagaimana kemarin mengerjakan nilai UTS-nya? Ada yang kesulitan? Atau masih ada yang belum mengerjakan? Nah, tugas kalian untuk menghubungi Bapak dan Ibu guru yang belum mendapat nilai. Dalam bab keempat ini, kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Indonesia dengan tema teks tanggapan. Mari kita simak PowerPoint berikut ini. Tanggapan ya. Apa saja yang akan kita pelajari tentang teks tanggapan? Di sini ada pengertian, jenis teks tanggapan, ciri teks tanggapan, jenis kalimat tanggapan, syarat teks tanggapan, struktur teks tanggapan, kebahasaan teks tanggapan, serta menyimpulkan teks tanggapan. Apa sih teks tanggapan itu? Nah, di sini teks tanggapan merupakan teks yang berisi pendapat yang berupa pujian atau kritik, baik buruk tentang suatu peristiwa, fenomena, karya ucapan, atau perbuatan seseorang. Jenis teks tanggapan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada teks tanggapan deskriptif. Bentuk karangan yang melukiskan keadaan yang sebenarnya, itu namanya teks tanggapan deskriptif. Yang kedua, teks tanggapan kritis, yaitu bentuk karangan yang berupa komentar dari hasil pemikiran yang kritis. Itu perbedaan antara deskriptif dan kritis. Selanjutnya ciri teks tanggapan, itu yang pertama memuat tanggapan terhadap masalah yang terjadi di dalam masyarakat, bersifat objektif, logis, dan jelas. Disajikan berdasarkan fakta dan alasan pendukung tanggapan. Yang ketiga, memuat konteks masalah, deskripsi, dan berisi penilaian. Kemudian bahasanya yang santun, serta memuat tanggapan mengenai karya atau fenomena. Itu termasuk ciri teks tanggapan ya, dibagi menjadi 5. Kemudian jenis kalimat tanggapan, yang pertama itu ada kritik. Kritik adalah tanggapan yang disertai uraian baik buruk suatu pendapat. Jadi di sini namanya mengkritik boleh hal yang buruk, boleh hal yang baik. Kemudian saran. Saran itu pendapat yang digunakan sebagai pertimbangan mengatasi masalah. Jadi ada sebuah masalah, kita memberi solusi atau saran. Yang ketiga, sanggahan. Sanggahan itu ungkapan tidak setujuan dari suatu pendapat. Kemudian penolakan. Penolakan beda dengan sanggahan. Kalau menolak itu benar-benar kita tidak setuju terhadap suatu pendapat tersebut. Kemudian yang terakhir persetujuan, suatu yang mendukung dalam menyikapi permasalahan yang terjadi. Selanjutnya syarat teks tanggapan itu ada 2. Yang pertama objektif, yang kedua santun. Objektif itu menanggapi sesuatu berdasarkan apa yang sesungguhnya atau fakta dan kenyataan. Santun itu disampaikan dengan bahasa yang sopan. Sopan di sini tidak menyinggung perasaan orang lain. Objektif itu harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Selanjutnya struktur teks tanggapan itu ada evaluasi. Evaluasi adalah bagian awal teks yang berisi pernyataan umum. Yang kedua, deskripsi, bagian tengah teks yang memberikan informasi tentang alasan pendukung atau penolak pernyataan. Yang ketiga, penegasan ulang. Jadi bagian akhir yang berisi penegasan ulang terhadap apa yang sudah diputuskan. Jadi di sini ada bagian awal, ada bagian tengah, dan ada bagian akhir, yaitu di sini tentang penegasan ulang.
Kebahasan teks tanggapan itu ada kata rujukan dan ada kata deskripsi. Kata rujukan digunakan untuk mengganti kata asli. Kata rujukan berhubungan dengan kata ganti seperti ini, tersebut, di sini, di sana, dia, dan mereka. Itu adalah kata rujukan. Jadi ada hal-hal yang terdapat dalam kalimat tersebut. Kemudian kata deskripsi itu kalimat yang menggambarkan suatu objek seolah-olah pembaca merasakan seperti apa yang dipaparkan dalam kalimat. Ya. Jadi ada kata rujukan dan ada kata deskripsi. Kemudian langkah menyusun teks tanggapan itu yang pertama menentukan tema. Mengembangkan tema menjadi ide atau gagasan pokok. Menyusun ide, gagasan, kritik, komentar, maupun saran sesuai dengan gagasan pokok, menyajikan tanggapan dalam bentuk teks, mencermati dan meneliti teks yang disusun agar sesuai dengan PUEBI, Pengetahuan Umum, Ejaan Bahasa Indonesia, itu adalah PUEBI. Jelas anak-anak? Itu adalah langkah menyusun teks tanggapan. Ada tema ya. Yang pertama adalah mencari temanya. Contoh hal-hal yang dapat menjadikan teks tanggapan diantaranya, yang pertama, sebuah peristiwa bersejarah, kebijakan pemerintah, serta karya seni seperti lagu, drama, film, lukisan, dan buku. Itu boleh digunakan dalam sebuah teks tanggapan. Isi tanggapan itu berupa penilaian tentang kelebihan serta kekurangan dari objek yang ditanggapi. Seseorang yang akan memberikan pujian ataupun mengkritik haruslah memberikan tanggapan dan alasan yang meyakinkan sesuai dengan fakta dan data yang berkaitan dengan pendapat yang disampaikan tersebut. Jadi seseorang yang memberikan pujian itu harus atau mengkritik itu harus memberikan tanggapan atau alasannya sesuai dengan kenyataan. Teks tanggapan merupakan sebuah teks yang berisi pendapat yang berupa pujian atau kritik tentang berbagai hal. Kalian juga harus ingat bahwa saat memberikan tanggapan seseorang haruslah memberikan tanggapan dengan alasan yang meyakinkan dan sesuai dengan fakta serta data yang ada. Jangan asal-asal memberi sebuah tanggapan tetapi tidak ada faktanya dan tidak ada datanya. Di sini ada contoh kalimat kritik. Silakan disimak. Sebaiknya orang tua memberikan waktu bermain kepada anaknya minimal 2 jam dalam sehari agar mereka dapat bersosialisasi dengan teman sepermainan. Nah, itu adalah kritik. Sebaiknya gitu ya. Sebaiknya pemerintah memikirkan lagi rencana kenaikan harga BBM karena hal itu akan memberatkan masyarakat kalangan bawah. Jadi namanya mengkritik juga harus memberi solusi. Di sini adalah contoh kalimat sanggahan. Sanggahan itu tadi katakan sanggahan adalah hal yang tidak kita setujui. Yang pertama setuju dulu, tetapi di situ dia mengatakan bahwa dia tidak menyetujui hal tersebut. Silahkan disimak, nanti dibaca sendiri ya. Saya setuju dengan pendapat saudara bahwa koruptor mesti dihukum setegas-tegasnya. Tetapi saya tidak setuju jika bentuk hukuman tersebut berupa hukuman penjara. Nah, itu adalah kalimat sanggahan. Ada juga di sini contoh kalimat pujian. Namanya pujian itu gampang sekali, namanya memuji seseorang kan pasti hal-hal yang baik. Cantik sekali baju yang kamu pakai hari ini. Nah, itu kan pujian, menyenangkan orang lain. Suaramu sangat merdu, sepertinya sudah cocok untuk masuk dapur rekaman. Nah, itu adalah pujian kepada seseorang. Hal itu adalah hal yang nyata, jangan asal muji saja ya anak-anak. Jadi biarin aja, saya akan muji dia biar dia senang. Nah, itu padahal hal tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Suaranya jelek, dipuji suaranya bagus. Demikian
materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini, silahkan dipelajari kembali di Google Classroom. Nanti kalian silahkan tinggal membuka kembali, dipelajari kembali supaya pelajaran teks tanggapan kalian bisa memahami, dan besok kita lanjutkan pertemuan selanjutnya dengan mempelajari soal-soal teks tanggapan. Anak-anakku, Ibu harap kalian tetap semangat, jaga kesehatan. Pokoknya selalu semangat. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.